Film ini diawali dengan persekusi yang dilakukan warga Kabupaten Cicangcut pada seorang bocil soserem yang dianggap sebagai pembawa sial. Setelah menyeret si bocil dari dalam pamodolan, para warga langsung memasukkan si bocil ke dalam peti yang terbuat dari besi. Di saat itu pula, si ibu yang berusaha menolong putrinya harus mendapat penganiayaan dari geng emak-emak hingga dikurung dalam pamodolan. Beberapa saat kemudian, para warga langsung membawa peti berisi bocil ini ke tengah danau. Gak jelas goblok. Ngapain dibakar kalau langsung diceburin? Lantas mereka pun berteriak-teriak gak jelas seperti duda Pirau. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apakah si bocil ini memiliki hodam QB? Kalem, karena film pun sudah berakhir. Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada sekelompok anak pejabat pemakan pajak rakyat yang sedang asyik ooprudan menggunakan mobil JF. Di tengah serunya mengacak-ngacak dan menyakar jalan setapak, kewes cantik mirip Nadine Chandrawinata bernama Keila langsung membangunkan pacarnya. Apalagi setelah beberapa jam ooprudan, Keila yang penasaran menanyakan kemana sebenarnya mereka akan pergi. Lantas Andres memberitahu jika dirinya akan mengajak circle-nya ngecamp di pinggir danau yang belum terjamah ormas yang suka narik uang pungli seenak jidat. Setelah mengetahui hal itu, Keila langsung tancap gas melanjutkan perjalanan. Kita mau lihat apa nih, Char? Setibanya di tempat tujuan, seketika Keila dan circle-nya terperangah saat melihat keindahan danau di Kabupaten Cicangcut yang begitu indah di tengah hamparan kebun teh. Lantas tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas untuk pergi menuju danau. Sekarang yang tinggalin. Akhirnya, setelah sedari tadi pusing diiringi musik wuk-wuk totot, mereka pun akhirnya tiba di danau Hidden Gem yang sedang viral di Facebook. Dan seperti biasa, tidak afdol rasanya jika tidak selfie Sukaesi menggunakan HP Nokia dengan resolusi kamera 2 megapiksel. Gue mau berenang. Berenang? Tungguin dong. Singkat waktu di tengah asyiknya kuku cuprakan, Andres yang sedang menyelam tiba-tiba penasaran saat menemukan seonggok peti besi di dasar danau. Lantas, ia langsung meminta bantuan circle-nya untuk membawa peti tersebut, kali aja isinya ada harta korun. Sekembalinya ke permukaan, tiba-tiba kabut turun dengan begitu mulek hingga membuat mereka terpisah satu sama lain. Di saat itu pula, setelah Andres berhasil membawa peti yang tiba-tiba menjadi ringan, di saat itu pula, ia pun heran saat melihat perahu kosong yang tiba-tiba melintas. Andres! Order! Seakan singgah di dunia Silent Hill, mereka pun kembali berkumpul setelah kabut tebal itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Di malam harinya, setelah mengalami kejadian aneh, mereka pun terlihat merelaksasi diri dengan bakar-bakar barbeque dan juga membuat api unggun anak pramuka. Di saat itu pula, Boy Sumargo merasa heran dengan apa yang mereka alami tadi siang, di mana saat mereka berhasil membawa peti dari dasar danau, tiba-tiba saja kabut turun dan mereka seperti dibawa menuju dunia lain. Mendengar hal itu, mereka yang tidak percaya hal mistis meminta Boy untuk tenang dan menikmati liburan ini. Apalagi duit papah-papah mereka masih banyak selama pajak masih dipungutin sama negara.
Saat malam semakin larut, mereka yang tertidur tiba-tiba mengalami mimpi yang sama, yaitu bermimpi melihat sebuah pamodolan reyot yang berada di pinggir Uyuk. Setelah mengalami mimpi buruk, si subur John yang terbangun bergegas pergi untuk ngecewer. Namun saat sedang ngecewer, John pun panik saat mendengar suara tangis dari arah Ruyuk. Di keesokan harinya, sambil mendengarkan lagu Bang Haji, Kayla yang sedang jogging seketika panik saat merasakan keberadaan sosok yang mengintainya. Di tengah kepanikan, Kayla pun merasa jika hal itu hanya perasaannya saja. Daripada pusing, mending lanjut lari sambil dengerin musik Bang Haji. Sekembalinya ke mobil, Andres yang melihat gebetannya panik langsung menanyakan apa yang terjadi. Tak ingin membahasnya, Kayla meminta Andres untuk menyiapkan sepeda downhillan. Singkat cerita, setelah jauh downhillan dengan musik wok-wok tutut, mereka pun merasa penasaran saat menemukan villa terbengkalai dengan garis polisi bak TKP kasus kriminal. Meskipun ngeri, tapi nggak kepo, filmnya pasti udahan. Setibanya di dalam villa, tiba-tiba saja Andres ngide untuk menjadikan villa ini sebagai tempat bermalam daripada harus tidur di dalam tenda. Apalagi di villa ini, pastinya ada kamar privat untuk melakukan aksi maksiat sesuka hati. Dirasa ide bagus, mereka pun berpencar untuk mengecek-ngecek ruangan terlebih dulu. Setelah memastikan air dan kompor masih berfungsi, Andres mengajak Boy untuk pergi mengambil perbekalan. Setelah Andres dan Boy pergi, Kayla meminta John untuk mengecek lantai atas. Setelah melakukan adegan ceringe, John pun kaget saat ia melihat hiasan suku Apache ngejogrok di dalam kamar. Mendengar teriakan John, Kayla langsung mengajak si cantik Audi pergi ke loteng. Kenapa lo teriak-teriak? Singkat waktu, saat Kayla akan pergi ke kamar, seketika ia pun heran saat melihat Audi memiliki Kage Bunshin Naruto. Hey, hello. Kenapa kamu? Di sore harinya, John yang merasa Kayla mengalami sesuatu langsung menceritakan mimpi aneh mereka setelah menemukan peti di danau, di mana dalam mimpinya ia melihat sebuah gubuk kecil yang lebih mirip tempat pamodolan. Mendengar hal itu, sontak mereka pun syok parah. Terlebih mereka semua mengalami mimpi yang sama. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Audi yang histeris mengajak mereka untuk langsung pulang saja. Namun karena masih capek, Andres mengajak teman-temannya untuk beristirahat dan pulang esok hari. Di malam harinya, saat Boy sedang cuci muka, tiba-tiba saja ia mengalami sebuah keanehan. Boy, sontak Boy pun melongo saat merasa melihat seorang bocil dengan codet silang seperti sosok Batosai. Sementara di kamar, Kayla yang sedang tidur kembali mendapat mimpi yang aneh. Sontak Kayla pun terbangun saat merasa disiram air panas oleh sosok emak-emak misterius. Melihat kepanikan pacarnya, Andres berusaha untuk menenangkannya. Akan tetapi, kini giliran Andres yang mengalami hal serupa.
Astagfirullah, sontak Andres pun ngorejat saat mengalami mimpi dibakar hidup-hidup di dalam peti. Di keesokan harinya, entah kecapean atau dikeloni jurig, Andres yang terbangun langsung panik saat dirinya terbangun di jam 3 sore. Tak sampai di situ, kepanikan Andres makin menjadi saat melihat Kayla yang kini meriang dan ngegibrik parah. Tak ingin hal buruk terjadi, Andres bergegas mengambil kotak P3K yang ada di mobil. Namun sesaat sebelum pergi, Boy memutuskan untuk ikut. Di malam harinya, di tengah tebalnya kabut, Boy pun panik saat Andres tiba-tiba menghilang dalam kabut. Hingga sesaat kemudian, Audi pun panik saat melihat Andres pulang sendiri. Lantas Andres mengungkapkan jika mereka terpisah di tengah jalan saat kabut turun. Mendengar hal itu, Audi yang khawatir bergegas pergi menyusul gebetannya. Sabar. Sementara itu, Boy yang tersesat malah mendapati pemodolan yang terlihat sama di dalam mimpinya. Sontak Boy pun heran saat melihat gembok rantai dalam pemodolan ini, dan entah kepo atau kurang gawe, si Boy malah masuk seolah ingin mencobanya. Lalu tiba-tiba untung saja Audi yang datang berhasil menyelamatkan Boy yang terjebak di dalam pemodolan. Di tengah keheranan, Audi langsung mengajak gebetannya kembali ke Pila. Kembali ke Pila, setelah kondisi Kayla cukup membaik, mereka pun bersiap untuk segera kembali ke mobil untuk pulang ke kota. Boy. Andres, jadi bisa kita pergi sekarang? Lihat tuh, di luar tuh gelap, kabut tebal. Saat Audi dan Boy datang, jurik ibu-ibu dan jurik si bocil terlihat menguping pembicaraan mereka. Lantas karena pekatnya kabut, Andres meminta teman-temannya untuk beristirahat semalam lagi dan melanjutkan perjalanan esok hari daripada harus tersesat di dalam ruyuk. Meskipun takut, mereka pun terpaksa menuruti saran Andres. Singkat waktu, Andres meminta pacarnya untuk tidur duluan, sementara ia akan mengecek loteng takutnya ada yang tertinggal. Lo mimpi pintu? No. Guys. Namun setibanya di loteng, tiba-tiba Andres teringat dengan mimpi buruknya. Sementara itu, John yang baru selesai ngecewer seketika heran saat melihat si bohai Audi bertingkah aneh di ujung lorong. Melihat Audi seperti kerasukan kucing garong, John yang khawatir bergegas membawanya ke kamar. Namun di saat itu pula, Boy yang sedang tidur kembali mengalami mimpi aneh. Bersamaan dengan hal itu, keanehan pun terjadi pada Audi yang seolah sedang merasakan penyiksaan BDSM. Sontak Boy pun panik saat melihat jurik bocil yang sedang mencabuk Audi. Di tengah kengerian yang terjadi, mereka pun kaget saat mendengar teriakan Andres. Melihat Andres bontang-banting seperti pani darat, Boy langsung memecahkan cermin untuk melihat apa yang terjadi.
Astagfirullah, mereka pun syok parah saat melihat Andres yang seperti Fanny diperkaos Jilong. Dirasa Andres tidak bisa lagi diselamatkan, mereka yang ketakutan memutuskan untuk pulang malam ini juga. Di keesokan harinya, setelah semalaman apruk-aprukan tak tentu arah, kini mereka malah tersesat di tengah hutan. Di saat itu pula, Audi yang tak kuat lagi berjalan seakan pasrah dengan hidupnya. Tak ingin menyerah, Boy Sumargo berniat mencari sinyal dan meminta bantuan tim SAR. Oke. Gua send location gua sekarang. Yes. Setelah berhasil menelepon tim SAR, Boy memperkirakan jika tim SAR akan datang dalam 6 jam ke depan. Lantas ia langsung mengajak semuanya untuk pergi ke titik penjemputan. Namun baru saja akan OTW, mereka pun panik saat melihat si jurik bocil yang terus mengikutinya. Sungguh absurd, bagaikan korban corengan gapleh di pos ronda. Mereka pun panik saat melihat jurik si bocil yang cemong semakin mendekat. Ini bang. Standar. Audi. Singkat waktu, malam pun poek setelah jauh berjalan ceker. Audi yang ripuh mengungkapkan jika dirinya tidak kuat lagi. Di saat itu pula, Kayla yang kesal terlihat membacoti Boy. Terlebih ia merasa Boy hanya mengajak mereka asruk-asrukan tanpa arah yang jelas. Di tengah keadaan genting, Boy yang panik meminta John dan Kayla mencari cermin. Hingga di tengah kepanikan, Boy meminta Audi untuk tidak melamun. Tapi tiba-tiba... Seketika tangis Boy pun pecah setelah Audi hilang digondol oleh si jurig. Di keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Lah, setelah jauh berjalan ceker, Kayla pun syok parah saat mereka malah kasarung dan kembali lagi ke villa. Kay, jangan lari. Jangan gerak. Pegang. Jorok. Untung saja Boy yang datang berhasil menyelamatkan Kayla. Di tengah kebingungan, Boy yang mendengar suara sungai mengajak mereka untuk mengikutinya. Setibanya di pinggir tebing, Boy merasa yakin jika mengikuti aliran sungai mereka bisa sampai ke danau. Namun karena tingginya tebing yang akan mereka lompati, si subur John merasa tidak sanggup. Anjay, tak ingin kalah dari cewek, mereka pun bersiap untuk melompat. Sesaat kemudian, Boy langsung membuat rakit dari gedebok pisang. Hingga pada akhirnya, mereka pun bisa rakitan untuk bisa keluar dari hutan ini. We did it!
Di malam harinya, akhirnya mereka pun sampai ke tempat awal ngecamp. Tak ingin keanehan terjadi lagi, mereka pun bergegas untuk pulang ke kota. Ayo. Singkat cerita, setelah mengantar Kayla dan John pulang, Boy pun syok parah saat mengetahui Andres malah memasukkan peti tersebut ke dalam bagasi mobilnya. Alhasil peti ini malah terbawa sampai ke rumah. Hingga sesaat kemudian, Boy pun penasaran pada isi dalam kotak ini. Astagfirullah, betapa syoknya Boy saat menemukan jasad bocil geheng dalam peti tersebut. Sementara di sisi lain, Kayla yang kepoloran di kursi kembali mengalami mimpi aneh, di mana dalam mimpinya ia melihat jurik si ibu bocil yang ngejentul di dalam pamodolan. Betapa syoknya Kayla saat melihat keberadaan jurik si bocil di dalam rumahnya. Saat malam semakin larut, setelah menemukan jasad si bocil dalam peti, Kayla pun menceritakan mimpi aneh tentang sosok juri ibu-ibu yang ngejentul di dalam pamodolan yang ada di tengah hutan, di mana ia yakin jika sosok tersebut merupakan juri ibu si bocil yang ingin bertemu dengan putrinya. Mendengar hal itu, Boy yang sempat menemukan pamodolan itu langsung mengajak mereka untuk mengembalikannya. Jangan lihat ke belakang. Singkat cerita, sesampainya di hutan, mereka pun terlihat kesulitan membawa peti tersebut. Hingga sesampainya di dekat gubuk, seketika mereka pun panik saat melihat peti yang mereka bawa tiba-tiba bergerak sendiri. Bagaikan pertunjukan sulap, pamodolan pun langsung buricak burinong saat si bocil bertemu dengan ibunya. Astagfirullah, tanpa diduga, tindakan yang mereka lakukan justru membuat combo si jurik bocil semakin menjadi. Ternyata, alasan para warga menghabisi dan memisahkan mereka karena ibu dan anak ini merupakan keturunan sekte sesat yang selalu mencari tumbal. Sungguh konyol. Akhirnya para anak pejabat ini tewas setelah diteror jurik pengabdi setan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup B aja bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena emang sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dari 26 orang yang memberikan rating. Mungkin segini dulu pembahasan film Danau Hitam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.